Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi di sekolah minggu online. Apa kabarnya? Senang, Oma juga. Adik-adik, Oma ada 3 pilihan. Adik-adik coba ya, pilih yang mana nih? Karena ini bulan Maria, mama-mama, keluarga semua pada mau doa rosario lingkungan. Nah, kebetulan ada satu warga yang kedapatan tempat untuk doa rosario. Nah, mamanya lagi sibuk rapi-rapi rumah. Kan aku ada tamu, masa rumahnya kotor, masa nggak dirapiin. Nah, sekarang mamanya lagi kerja bakti, rapi, tapi anaknya hanya main-main aja, nggak mau peduli mamanya lagi repot. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Nah, ada lagi ya, mamanya lagi sibuk-sibuk rapi-rapi, bersihin lap sini, terus nyapu, rapihin buku-buku. Terus anaknya dipanggil sama mamanya. Nak, sini nak, sayang tolong mama untuk bantu beres-beres. Anaknya langsung bantuin mamanya, tapi sambil ngegerutuk. Lagi sih mama pakai mau ke tempatan untuk berdoa di rumah. Kalau enggak kan kita nggak usah repot-repot, nggak usah capek-capek bantuin mama. Nah, boleh apa tidak seperti itu? Hah? Tidak boleh? Iya, itu perbuatan tidak bagus ya. Nah, terus yang ketiga nih pilihannya nih. Mamanya lagi mau ngelap-ngelap, mau nyapu, mau ngepel. Anaknya baik hati. Mama, sini aku tolong, Ma. Aku yang nyapu, aku yang ngepel, aku yang ngelap. Mama tinggal masak atau buat kue untuk nanti tamu-tamu datang, untuk kita saling berdoa bersama. Nah, tapi itu anaknya tidak menggerutu. Dia melakukan dengan senang hati, tidak diminta, dia atas kemauan sendiri. Nah, adik-adik pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih ke satu, yang cuek aja, main aja, nggak mau nolongin mamanya. Atau pilih nomor 2, nolongin mamanya tapi sambil menggerutu. Atau nomor 3, nolongin mamanya dengan tulus, tidak perlu mamanya teriak-teriak minta tolong atau minta bantuan sama anaknya. Iya, bagus. Anak sekolah minggu ini pinter-pinter, pilih yang nomor 3, menolong dengan tulus, tidak perlu imbalan ataupun diminta tolong, harus ikhlas. Nah, adik-adik harus sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi bergembira sambil goyangkan badan, kita nyanyi. Setelah itu kita dengarkan cerita dari Kakak Lona. Ayo, semangat. Iya, silakan Kakak. Ku mau bersorak
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita buka dengan doa pembuka ya adik-adik. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, terus kita pejamkan mata kita. Yuk kita mulai ya adik-adik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang malam kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru ya Tuhan, agar sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan kakak-kakak guru dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kami semakin mengasihi-Mu dan semakin mengasihi sesamamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mengikuti sekolah minggu adik-adik. Semangat ya! Halo adik-adik, hari ini Kakak Lona akan kembali berbagi kisah kitab suci dan sharing iman untuk tema Bia hari ini, yaitu melakukan bukan karena kesal. Sebelumnya, ayo kita bersama-sama menyimak video berikut tentang kisah seorang hakim yang tidak benar dan seorang ibu janda yang diambil dari kitab Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Selamat menonton! Komik Alkitab Anak Hakim Tak Benar. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi, hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu.
Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Adik-adik sudah menyimak videonya ya tadi. Pada kisah tersebut digambarkan hakim pada cerita tersebut adalah hakim yang tidak benar, tidak takut akan Allah, tidak punya belas kasihan dan rasa keadilan. Di sisi lain, ada seorang ibu janda memohon keadilan kepada hakim atas permasalahan yang dihadapinya. Pada akhirnya, tokoh hakim ini memang membantu ibu janda atas permasalahan yang dihadapi si ibu. Namun hakim menolong ibu janda bukan karena rasa keadilan, tapi karena kesal karena ia dimintai tolong terus-menerus. Sekarang coba diingat-ingat, apakah adik-adik pernah melakukan sesuatu karena terpaksa atau karena kesal? Mungkin ketika harus beresin mainan yang udah dimainin karena dimarahin mama, atau ketika harus ngajarin adik belajar karena disuruh mama, atau karena adik merengek terus-terusan untuk minta diajarin, atau ketika terpaksa belajar karena keburu dimarahin mama akibat seharian main game terus. Ketika adik-adik di situasi itu, bagaimana rasanya? Pasti ada yang rasanya kesal, bete, sebel, dimarahin atau dibilangin. Lalu biar mama atau papa gak ngomel lagi, ya udahlah adik-adik mengerjakan apa yang papa atau mama suruh. Nah, inilah maksudnya ketika adik-adik melakukan sesuatu karena terpaksa. Sebenarnya melakukan sesuatu dengan terpaksa itu gak enak adik-adik. Hasil pekerjaan yang kita lakukan setengah hati itu jadi gak bagus karena kita mengerjakannya dengan terburu-buru. Dan juga pekerjaan yang kita lakukan jadi terasa berat karena kita gak tulus ngerjainnya. Nah, ketika kita selesai pun gak ada rasa puas dalam hati kita. Malahan seringnya kita tetap aja kesel atau bahkan tambah dongkol. Dan ujung-ujungnya marah-marah karena hasil pekerjaannya gak maksimal. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi dengan tulus dan penuh kerelaan. Ketika ada orang yang meminta pertolongan, Tuhan Yesus berharap kita bisa membantu mereka dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang kesal atau terpaksa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, seringnya hasil pekerjaan kita malah jadi lebih maksimal atau lebih bagus karena kita melakukannya dengan ikhlas, sepenuh hati, fokus, dan tidak terburu-buru. Pekerjaan yang kita lakukan pun seringnya jadi terasa ringan, dan ketika kita selesai mengerjakan, ada rasa puas dan bahagia akan hasil kerja kita. Jadi adik-adik, sekarang udah gak mau dong melakukan sesuatu dengan terpaksa lagi. Ayo bersama-sama belajar untuk melakukan sesuatu dengan hati yang tulus ikhlas. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Dadah, Tuhan berkati. When I see someone fall down, I will lift them up. If they're lying on the ground, I'll use my helping hand. Helping hands.
Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, siap 1 potong karton bekas yang kalian punya di rumah. Setelah itu, buat juga potongan vas bunga, bisa kalian gambar langsung di kartonnya seperti ini. Lalu kalau sudah, kalian juga boleh tebelin gambaran vas bunganya menggunakan spidol hitam. Setelah itu, kita akan menulis ayat di dalam vas bunganya. Mazmur bab 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Setelah itu, kita akan membuat tangkai di atas vas bunganya ini. Selanjutnya, kalian bisa menghias tangkai bunga ini dengan bunga asli, potongan kertas berbentuk bunga, ataupun manik-manik seperti ini. Kalian bisa menghiasnya sesuka hati kalian. Nah, kalau sudah lengkap bunganya, kalian bisa menghias juga vas bunganya. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Nah, adik-adik, tadi udah selesai ya sekolah minggunya. Sekarang kita tutup dengan doa penutup yuk. Kita doa bersama-sama. Kita ambil sikap doanya lagi ya adik-adik ya. Kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesehatan hingga hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi, untuk terus saling menolong dan mengasihi orang lain dengan tulus hati, tanpa pamrih, ataupun tanpa meminta balas budi. Tuhan, kami percaya bahwa kami anak-anak-Mu dapat terus bertumbuh di dalam iman dan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu akan selesai. Berkatilah kami Tuhan, kami akan menjalankan aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ceritanya bagus sekali ya, mengingatkan kita harus saling menolong. Menolong harus dengan tulus, dengan ikhlas, tidak perlu minta imbalan, ataupun kita tidak perlu menggerutu. Contoh yang paling simpel, adik-adik kalau disuruh mama dari dapur sudah teriak-teriak, ayo Lea, ayo Azriel, ayo anak-anak yang lain yang di sekolah minggu. Oma nggak sebutin satu-satu. Ayo semua sekarang belajar lagi ada pelajaran tambahan nih. Ayo belajar. Tidak mau menggerutu, itu tidak boleh. Kalau mama sudah bilang ayo pada belajar, langsung adik-adik langsung ambil buku pelajaran, langsung belajar. Itu tandanya adik-adik melakukan apa yang mama mau dengan tulus dan ikhlas, tidak menggerutu. Itu pun mama baik hati sama adik-adik karena mama sayang, karena mama ingin anak-anak sukses. Nah, jangan lupa ya firman yang hari ini yang Kakak Lona bawakan, diingat-ingat kita harus menolong orang dengan
tulus dan ikhlas. Sampai jumpa ya adik-adik minggu depan. Tuhan berkati. Dan